Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat bertemu. Mari kita berdoa sebentar. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih karena kami boleh berkumpul di tempat ini untuk berpesta dari makanan rohani dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah kami melalui Roh-Mu dan membukakan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah Kristus ditinggikan di tengah-tengah kami, biarlah namanya dimuliakan di tengah-tengah kami. Karena kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ini adalah kali kelima ya saya di sini, atau keempat? Kelima ya, kali kelima saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara. Kali ini firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah merupakan jawaban dari suatu tulisan yang ada di TikTok yang ya agak mencibir terhadap kekristenan. Dan saya memberikan jawaban ini sebagai hak jawab saya sebagai orang Kristen atas cibiran yang dilakukan oleh orang di dalam TikTok ini. Bunyinya begini: kalau Yesus itu Tuhan, masa dia mati digantung di tiang gantungan dan matinya dibuli oleh makhluknya? Apakah kalian waras? Itu bunyi lengkapnya. Jadi penulis ini mengatakan iman Kristen itu imannya orang yang tidak waras. Karena mempercayai Yesus Tuhan kok mati digantung di tiang jemuran. Dan matinya itu dibuli oleh makhluk. Nah, mari kita selidiki. Yang waras itu ajaran Kristen, atau yang waras itu orang yang memberikan kritikan yang tidak ada dasarnya ini. Pertama adalah mengenai Yesus Tuhan. Ya, ini sudah berkali-kali saya katakan sebenarnya dalam khotbah-khotbah saya. Tapi saya ulang kembali dalam tujuan untuk membedakan faham orang yang ngomong di TikTok ini dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab mengenai Yesus. Yesus Tuhan. Kok bisa mati digantung di tiang gantungan, di tiang, bukan gantungan apa? Tiang jemuran. Nah, mari kita fahami dulu tentang pengertian Tuhan dan Tuhan. Bagi agama Islam, Tuhan adalah Allah itu. Dan Allah itu adalah namanya Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara tentang Yesus Tuhan, dalam pikiran mereka, dia Allah yang tidak berbentuk, Allah yang tidak ada wujud. Padahal Yesus itu ada wujudnya, nggak mungkin dia Allah. Dan wujudnya jelas manusia. Nggak mungkin dia Allah yang dimaksud di dalam keyakinan orang ini. Di dalam iman Kristen, apa yang mungkin sejajar dengan pemahaman Islam tentang Allah, itulah Sang Bapa. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan sifat dari Bapa ini dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti Allah dalam keberadaan ilahinya yang azali, yang kekal, itu tidak dapat dilihat oleh manusia, berarti tidak berwujud fisik. Kita baca juga di dalam Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kita baca juga
di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 16-17. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Terus? Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Memang manusia tak dapat melihat Dia. Jadi Allah yang satu itu adalah Bapa yang tidak pernah dilihat, yang tidak nampak rupanya, yang tidak pernah menampakkan diri pada manusia. Berarti kalau Yesus disebut Tuhan, maknanya bukan seperti Allah di dalam Islam. Sebab jelas Yesus ada rupanya, ada tubuhnya, ada wujudnya. Dia dilahirkan, dia tumbuh menjadi anak-anak, dia tumbuh menjadi remaja, dia tumbuh menjadi orang dewasa. Dia mengalami kesakitan waktu disalib, dia mati dikuburkan, meskipun pada akhirnya bangkit. Berarti kalau gitu ketika kita berbicara tentang Yesus, kita berbeda kalau berbicara tentang Bapa. Dan itulah sebabnya istilah Tuhan untuk Yesus itu berbeda dengan istilah Allah. Loh Romo, kalau gitu Yesus apa bukan Allah? Ya, tapi dari sisi apa dia Allah? Yesus adalah Allah yang kekal, yang tanpa awal, yang tanpa akhir, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah mati, dan tidak dapat dilihat. Kalau dilihat dari keberadaan aslinya, yang adalah firman-Nya Allah. Sebagai firman-Nya Allah, dia itu kekal bersama Allah dan satu di dalam Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, pada mulanya adalah firman. Padahal pada mulanya itu adalah titik waktu di mana dunia diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau pada mulanya firman itu baru ada, berarti dia ciptaan juga dong. Makanya kata pada mulanya itu seharusnya dibunyikan seperti bahasa aslinya, en archi in logos. Pada mulanya sudah adalah logos itu. En archi in itu sudah ada. Sudah adalah logos itu. Jadi logos atau firman bukan baru ada pada mulanya. Logos atau firman sudah ada pada mulanya itu. Berarti dia mendahului ciptaan. Dia tidak sama dengan ciptaan. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi sosok yang nantinya menjadi manusia Yesus itu sudah ada dalam kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Jadi dia bukan bagian dari ciptaan. Dia tidak diciptakan. Oleh karena itu kita baca di dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kalau dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, berarti dia bukan ciptaan dan tidak dicipta. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Alkitab itu beda dengan apa yang diajarkan oleh saksi Yehova, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan yang pertama dalam wujud roh yang disebut malaikat Mikael. Alkitab tidak mengajar begitu. Tidak mungkin Yesus itu makhluk. Dan tidak mungkin Yesus itu sebelum jadi manusia mempunyai permulaan. Karena dia mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42. Tolong bacakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Udah. Kalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah,
tentunya keluarnya bukan dalam wujud manusianya. Sebab kalau manusia itu makhluk, karena nggak ada makhluk berada di dalam dirinya Allah. Yang ada di dalam dirinya Allah adalah Allah. Maka kalau dia mengatakan aku keluar dari Allah, berarti tadinya dia ada di dalam Allah. Dia satu di dalam Allah sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mananya? Ya di dalamnya. Oleh karena itu antara Bapa dan Putra, Allah dan firman-Nya ini bukan dua Allah. Allah dan firman-Nya adalah satu dalam hakikat keilahiannya, maka dikatakan firman itu adalah Allah, mempunyai hakikat ilahi. Dalam arti inilah Yesus bisa dikatakan sebagai Allah, yaitu dalam wujud aslinya sebagai firman. Akhirnya firman ini yang turun ke dunia jadi manusia. Bukan Bapa tidak pernah turun menjadi manusia. Tapi yang turun menjadi manusia adalah firman. Ya, sejajar dengan ajaran Quran, yang diturunkan adalah firman-Nya Allah. Hanya bedanya kalau di kita firman-Nya Allah itu turun dalam wujud manusia. Dalam Islam firman-Nya Allah turun dalam wujud kitab namanya Al-Quran. Jadi kalau mau dibandingkan antara pemahaman Kristen dengan Islam mengenai Yesus, Yesus itu tidak sejajar dengan Nabi Muhammad. Karena Muhammad bukan firman yang jadi manusia. Yesus itu sejajar dengan Quran. Karena itu Quran itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi buku. Bedanya lagi, kalau dalam Alkitab Yesus itu firman Allah dan tinggalnya di dalam Allah. Seperti kata-kata saya ini tinggalnya di dalam saya. Tidak bisa dipisah dari saya. Quran itu bukan di dalam Allah dan satu dalam Allah. Quran itu ada di sisinya Allah. Jadi kalau kita lihat ada dua yang kekal dalam pemahaman Islam. Satu Allah, satu Quran. Nah, saudara bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau ada dua yang kekal artinya apa? Kalau kita tidak ada dua yang kekal, sebab Bapa yang kekal itu memiliki firman yang kekal, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Satu dalam dirinya sendiri, sehingga Allah tetap satu. Dalam arti inilah Yesus itu Allah. Sebagai firman-Nya Allah yang kekal, yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan yang melaluinya Allah menyatakan dirinya kepada makhluknya. Nah, dengan demikian ketika penulis TikTok ini mengatakan kok ada Tuhan mati di tiang, dalam pemikiran mereka ketika orang Kristen berbicara tentang Tuhan, masuknya ya Allah itu. Padahal ketika Alkitab berbicara tentang Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Mari kita lihat bahwa antara Tuhan dan Allah, kata-kata ini dibedakan penggunaannya di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Nah, siapa yang membangkitkan Tuhan ini? Allah. Yang mati adalah Tuhan, yang membangkitkan adalah Allah. Nah, kalau gitu artinya apa Tuhan ini? Saya lihat beberapa bukti lagi. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ada satu Allah saja. Siapa? Bapa. Terus? Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Terus? Dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu Allah siapa? Satu Tuhan siapa? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Dia Allah kalau keberadaannya sebagai firman yang kekal di dalam Allah, itu yang kita maksud. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, itu yang berwujud manusia itu. Karena dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Allah telah menjadikan Yesus itu
Tuhan. Dalam pengertian apa? Dan itu diberikan gelar itu setelah dia naik ke surga sesudah dia meninggal. Kita baca dalam Filipi 2 ayatnya 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dengan dibangkitkan dari mati, diangkat ke surga, duduk di sebelah kanannya. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama di atas segala nama. Terus? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Sehingga bertekuk lutut segala yang ada di langit, yaitu para malaikat, yang ada di bumi, manusia dan para binatang, dan yang ada di bawah bumi, iblis dan roh-roh jahatnya. Sehingga Yesus berkuasa atas, dunia tengah, dunia bawah. Dia berkuasa atas Banua Kinjang, Banua Tongu, Tonga, dan Banua Toru. Semua dikuasai oleh dia. Terus, gelar apa yang membuat dia berkuasa atas semuanya itu? Terus kan? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini, gelar ini. Sejak kapan dia diberi gelar ini? Sejak dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan diberi segala kuasa. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan. Kalau diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa? Ya Bapa. Segala kuasa. Kalau orang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang punya segala kuasa namanya apa? Maha penguasa. Di atas langit dan di bumi. Sebagai yang maha kuasa, dialah maha Tuhan, atau dengan ringkasan Tuhan. Jadi Yesus disebut Tuhan adalah gelar kemuliaan. Ketika Sang Bapa memberikan kepadanya kemuliaan itu sebagai Mesias yang ditinggikan. Jadi gelar untuk Tuhan, untuk Yesus itu bukan gelar keilahiannya, tetapi gelar kepenguasaannya sebagai Mesias yang telah ditinggikan. Kalau Yesus disebut Allah, itu adalah gelar keilahiannya sebagai firman Allah yang sejak kekal berada di dalam Allah. Nah, di dalam Islam tidak ada perbedaan ini. Oleh karena itu ketika orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, dan mereka melihat bahwa Yesus itu bisa lahir, bisa tumbuh, bisa sakit, bisa mati. Karena dalam pemikiran mereka tentang Tuhan itu sama dengan pemikirannya tentang Allah, sehingga mereka mencibir Tuhan kok gitu. Namun bagi kita, ketika kita tahu bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah Mesias, dan Mesias itu keturunan Daud, berarti Mesias itu manusia, manusia yang ditinggikan, manusia yang telah diberi segala kuasa di dunia dan di bumi ini. Oleh karena itu, sebagai manusia dia bisa menderita, sebagai manusia dia bisa dianiaya, sebagai manusia dia bisa mati pada akhirnya. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Enggak. Tuhan itu gelar kemesiasan untuk Yesus. Kalau Allah, gelar keilahiannya sebagai firman yang tinggal di dalam Allah. Oleh karena itu, kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia yaitu firman itu juga menjadi sama dengan mereka. Juga menjadi sama dengan mereka melalui inkarnasinya. Terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi Yesus itu betul-betul manusia, bukan manusia jadi-jadian,
bukan bayangan, karena dia mendapat bagian dalam keadaan manusia yang sering kita katakan 100% manusia itu. Jadi yang kita sebut Tuhan Yesus itu ya manusia, tapi manusia yang adalah Mesias, bukan sekedar manusia. Dan Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa. Karena Mesias itu berbentuk manusia, maka dia dapat menderita. Baca lagi ayat itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya. Nah, supaya bisa mati. Nah, kalau firman itu tidak punya tubuh manusia, gimana bisa mati? Kalau firman itu dalam wujud azalinya, yang wujud ilahi, yang ilahi tidak dapat mati. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, kalau dia dalam wujudnya sebagai yang ilahi, sebagai firman tanpa terbungkus oleh tubuh inkarnasinya, ya tidak bisa mati. Dia baru bisa mati setelah punya tubuh manusia. Dan kematiannya ini, kematian yang dilakukannya dengan sukarela, bukan dipaksa dan bukan karena dibuli. Karena dia sendiri sudah mengatakan dari awal, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke. Kalau dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, berarti dia datang sebagai hamba. Melayani dengan apa? Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Itu cara dia melayani. Memberikan nyawanya artinya apa? Ya mati. Jadi kematiannya itu adalah wujud dirinya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan yang menderita, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 52 ayat 12 sampai Yesaya 53. Dan itu pula yang nanti kembali ke sini, itu pula yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Karena dia adalah firman-Nya Allah yang adalah Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Ya, dia dalam rupa Allah dan kealahannya setara dengan kealahan Bapa, karena hanya ada satu kealahan. Kealahan yang ada pada firman satu dan sama dengan kealahan yang ada dalam diri Bapa. Dengan demikian hakikat kealahan itu satu, oleh sebab itu Allah itu satu. Teruskan? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, beda dengan Adam. Dia tidak punya keilahian, dibohongin iblis. Kalau kamu makan itu kamu akan menjadi seperti Allah. Dia merebut kealahan. Kalau Yesus punya kealahan, tidak direbut malah. Terus kan? Melainkan telah mengosongkan diri. Dan mengosongkan diri ini artinya keilahiannya tetap di situ, tapi tidak dinampakkan. Sebab kalau keilahiannya nampak dalam wujud kemanusiaannya, maka dia tidak akan bisa bertindak seperti manusia sesungguhnya. Sebab keilahiannya itu yang akan membayang-bayangi. Meskipun keilahiannya tetap ada di dalam kemanusiaannya itu. Kita baca Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, artinya totalitas kealahan. Jadi dalam wujud manusianya ini ada totalitas kealahan itu. Dia tidak kehilangan kealahan meskipun wujudnya manusia. Hanya itu tidak dinampakkan, hanya itu dikosongkan supaya dia betul-betul jadi manusia, bisa mati, bisa menderita, bisa mengalami semua pengalaman-pengalaman manusia itu. Kita lanjutkan. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan
telah mengosongkan dirinya Nah, sendiri, melainkan telah mengosongkan dirinya, artinya tidak menampakkan keilahiannya itu. Terus dan mengambil rupa seorang hamba mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. ya, jadi yang disalib itu bukan Allah. Yang disalib itu wujud kemanusiaan daripada Sang Firman. Nah, sekarang mana? Yang waras mana sekarang? Kita tahu Alkitab mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia disalibkan. Kita tidak percaya ada Allah bisa disalibkan, tidak. Ketika kita percaya Tuhan Yesus itu disalibkan, maksudnya Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa itu nantinya itulah yang disalibkan. Bukannya Allah disalibkan. Mana ada Allah bisa disalibkan? Sebab dia tidak bisa mati. Ya kan tadi dalam 1 Timotius 4:16 itu. Maka wujud inkarnasinya dengan pengambilan tubuh manusia dari Bunda Maria inilah yang memampukan dia untuk melewati proses penebusan dengan pertarungannya dengan kematian itu. Dan dia mati bukan karena dibuli, bukan. Dia mati kembali kepada Markus 10 ayat 45 tadi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mati untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi matinya itu bukan karena mati dibully, orang tidak berdaya mati, ditendang sana, ditendang sana, sini, yang katanya makhluknya. Kok ada Tuhan selemah itu? Ya karena kamu salah cara melihatnya. Kalau kamu berbicara tentang iman Kristen, berpikirlah seperti orang Kristen. Kamu tidak bisa berpikir sebagai orang Islam memahami ajaran Kristen. Sebab istilah Tuhan saja beda. Kami menyebut Yesus Tuhan bukan artinya Allah Bapa, bukan. Kami menyebut Yesus Tuhan artinya Mesias yang telah dimuliakan, yang telah diangkat di sebelah kanan Bapa dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi, sehingga gelarnya adalah Tuan di atas segala Tuan atau Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak ada satu kata yang artinya dua, ya Tuhan, ya Tuan. Dalam bahasa Jawa ada, dalam bahasa Sunda ada. Gusti, Gusti bisa Gusti Allah, tapi bisa Gusti Mangkunegoro di Solo sana. Bahasa Melayu kuno ada, Aditya Warman pada zaman Majapahit dari Sumatera Barat. Dia bergelar sebagai Tuhanku Haji Mantrolot. Ternyata istilah bahasa Melayu kuno Tuhan itu juga untuk manusia, seperti Gusti itu juga untuk manusia. Sayang penggunaan ini sudah hilang di dalam bahasa modern. Nah, jadi kalau Yesus disebut Tuhan itu dalam Alkitab ketika dia masih bayi itu merujuk keadaannya sebelum dia dilahirkan. Artinya dia adalah Yahweh. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia disebut Tuhan. Kyrios itu artinya Tuhan atau Pak. Tapi setelah diangkat ke surga, diberi segala kuasa, ketika dia disebut Tuhan, artinya yang mempunyai segala kuasa. Jadi kalau begitu, mana yang lebih waras antara orang tadi yang mengacaukan pemahaman Tuhan dengan kita yang mengetahui makna Tuhan bagi Yesus? Tidak ada Tuhan dalam pengertian Allah yang disalibkan dalam iman Kristen. Yang disalibkan adalah Tuhan dalam pengertian Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa, yang memang memiliki kodrat keilahian, tetapi yang disalibkan bukan kodrat keilahiannya, tapi wujud manusianya. Jadi demikian penulis TikTok ini mengkritik kekristenan tanpa mengerti apa yang dikatakan. Mengkritik kekristenan dari kacamata agamanya yang bukan apa yang diyakini oleh Alkitab, diajarkan Alkitab, dan yang bukan diyakini oleh iman Kristen. Nah, ini masalah Tuhan. Masalah digantung di atas tiang jemuran. Salib itu bukan tiang jemuran.
Di dalam budaya politik Romawi kuno, kalau ada orang dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintah, untuk mengadakan makar terhadap pemerintahan Romawi, itu dianggap tindakan kriminal yang sangat besar. Dan Yesus secara palsu difitnah ingin menjadi raja seperti itu. Oleh karena itu, hukumannya pada zaman itu orang-orang kriminal besar termasuk pemberontak terhadap negara mati dengan dipaku di atas kayu. Boleh kayunya kayu pantek, boleh kayunya berbentuk silang, boleh kayunya berbentuk salib, stavros. Sehingga dalam perjanjian baru kadang-kadang dikatakan Yesus disalib di atas kayu. Iya, kalau berbicara tentang bahan yang digunakan untuk nyalib, tidak salah mengatakan Yesus disalib di atas kayu. Sebab itu bukan seng, itu bukan marmer, itu memang kayu. Atau kalau dilihat dari bentuknya, yang kayu ini tadi, maka dia mati di atas kayu salib, stavros. Nah, banyak polemikus Muslim yang menurut ini kontradiksi dalam Alkitab ini. Katanya Yesus disalib di atas kayu, di sini Yesus disalib di atas salib. Nggak ada kontradiksi, yang satu berbicara tentang bahan, yang satu berbicara tentang bentuk kok. Bentuknya itu namanya salib kalau gini ini. Bahannya itu terbuat dari kayu. Jadi dibilang dia mati di atas kayu atau mati di atas salib, ya sama benarnya. Tidak ada kontradiksi. Karena satu berbicara tentang bahan yang dibuat, satu berbicara tentang bentuk bagaimana bahan itu digunakan untuk menyalibkan. Berarti kalau gitu salib itu dalam konteks abad pertama itu barang yang mengerikan yang digunakan untuk menghukum orang yang dianggap sebagai pemberontak. Dan Yesus pun dianggap seperti itu. Sehingga dia mati di atas salib, bukan di atas tiang jemuran. Sebab salib ini tidak pernah digunakan untuk tiang jemuran. Salib ini akan ditaruh di ruang luas, entah di bukit, entah di apa, dibiarkan orangnya mati di situ. Mana ada tiang jemuran digunakan untuk membunuh orang. Jadi ketika orang ini mengatakan, Tuhan kok mati di tiang jemuran, orang ini tidak tahu Injil dan memang tidak siap untuk mendengar ajaran Injil, dia hanya ingin mengejek. Maka sekarang saya jelaskan, ini bukan barang sepele, bukan barang untuk dibuat ejekan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan menderita, aniaya dan disalibkan. 3 kali dia mengatakan. Coba kita baca dalam Matius 16. Ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan terus dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang ngomong orang yang mengalami loh. Kalau polemikus ini percaya bahwa Yesus adalah nabi, dan di dalam ajaran Islam nabi itu bersifat maksum, artinya tidak pernah berbohong. Maka seharusnya orang ini percaya, karena sang nabi itu menubuatkan cara dia mati. Tidak usahlah Tuhan, udah nabi sajalah. Kalau nabi itu maksum, tidak bisa berbohong, berarti ketika dia mengatakan bahwa dia akan mati, akan menderita, ya pasti menderita dong. Kita lanjutkan dengan pasal yang ke-17. Pemberitahuan yang kedua, ayat 22-23. Pasal 17 ayat 22 dan 23, Matius. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pasal 20 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem,
Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan." Itu dia mengatakan disalibkan. Jadi kalau ada ajaran yang datang sesudah Yesus mengatakan Yesus tidak disalibkan, kita harus pilih satu di antara dua. Yesus sendiri mengatakan akan disalibkan, dan Yesus itu seorang nabi, kalau kita anggap nabi saja. Dan nabi itu bersifat maksum, berarti nabi itu tidak bisa berbohong. Oleh karena itu ketika nabi itu berkata dia akan disalibkan, ya sebagai nabi dia tidak bohong, dia akan disalibkan. Lalu ada ajaran mengatakan dia tidak disalibkan, yang bohong yang mana? Yang lebih dulu dan orang yang mengalami peristiwa itu mengatakan, menubuatkan bahwa dia akan disalibkan. Orang yang tidak mengalami, yang datang 600 tahun kemudian mengatakan dia tidak disalibkan. Kalau yang dikatakan, yang mengatakan ini juga nabi, ya harus dites. Nabi ini mana yang bohong? Tidak mungkin dua-duanya benar. Kita harus memilih di antara dua ini. Jadi kalau kita lihat dari nubuat Yesus tentang bagaimana dia akan mati disalib, dia mengatakan, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maksudnya bangsa penyembah berhala, yaitu orang Romawi, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Ini bukan dibully, saudara. Ini bentuk penganiayaan sebagai manifestasi hukuman yang berpuncak kepada penyaliban. Enggak ada Tuhan dibully itu. Mesias yang dianiaya, Mesias yang disiksa sebagai hukuman, iya. Dibully tidak. Karena pada akhirnya itu berpuncak pada kematian dengan penyaliban. Jadi dalam iman Kristen tidak ada Tuhan mati dibully oleh penciptaannya, itu tidak ada. Yang ada adalah firman Allah yang menjadi manusia, menyerahkan nyawanya dengan rela menderita mati disalib sebagai bentuk tuduhan kejahatannya sebagai yang memberontak terhadap raja, meskipun itu hanya fitnah. Dan tidak berhenti di situ. Setelah dia disalibkan, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini peristiwa agung. Tidak ada manusia mati bangkit lagi dari kematian itu loh. Dan setelah bangkit dari kematian tidak mati lagi. Dan maut tidak berkuasa atas dia. Berarti kematiannya mengalahkan maut ini. Ini peristiwa agung di mana ada nabi mengalahkan kematian. Kalau nabi biasa ya. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti maut telah dikalahkan. Dengan maut dikalahkan, barang siapa menyatu dengan Kristus dalam iman akan juga menerima kehidupan kekal yang diakibatkan oleh kebangkitannya. Ajaran Injil tentang kematian dan penyaliban Yesus itu jauh-jauh lebih mulia dari ejekan murahan yang mengatakan dia digantung di tiang jemuran dan dibuli oleh umatnya. Penderitaan Yesus itu bukan bentuk pembulian. Penderitaan Yesus itu adalah bagian dari hukuman yang dia diterima dalam proses dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Makanya sebelum saudara berbicara iman Kristen, pahami dulu iman Kristen itu gimana. Jangan asal ngomong dan akhirnya saudara ngawur. Jangan asal ngomong akhirnya saudara sendiri malu, kelihatan bodohnya. Saudara sendiri malu, kelihatan Anda tidak punya ilmu apapun atau pengetahuan apapun tentang iman Kristen. Tiang salib yang digantung untuk membunuh orang oleh pemerintah Romawi, kok
dikatakan sebagai jemuran. Orang mengalami, ya dapat saya katakan, mati syahid. Kok dikatakan dibuli? Berarti setiap orang mati syahid itu kalau ditendang-tendang oleh musuhnya, itu dibuli semua. Yesus bukan dibuli. Yesus menyerahkan dirinya kepada kematian. Yesus menyerahkan dirinya kepada penganiayaan. Itu yang berakhir dengan kematian, yang akhirnya berpuncak pada kebangkitannya bagi keselamatan manusia. Kita bersyukur Kristus mati di atas salib. Dan matinya itu bukan akhirnya. Mati, dikubur, lalu bangkit. Ini puncaknya. Nah, biasanya para polemikus itu berusaha untuk menyembunyikan kebangkitan Kristus. Sehingga mengatakan orang Kristen menyembah mayat. Kristus sudah bangkit, kok orang Kristen menyembah mayat? Mayat siapa? Yang kita sembah adalah Mesias yang hidup kekal, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang akan datang lagi dalam kehidupan yang mulia. Kita tidak menyembah mayat dan kita tidak percaya kepada Mesias yang tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Sebab data kitab suci mengatakan itu, dan itulah sumber dari keselamatan itu. Karena upah dosa adalah maut, dan maut dikalahkan melalui kebangkitannya, maka dosa pun sekaligus dikalahkan. Sehingga dengan demikian, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari dosa itu, kita ditebus dari efek dosa itu, yaitu kematian dan iblis. Nah, saudara harus mulai banyak belajar kitab suci, memahami maknanya, supaya tidak mudah digoyangkan oleh tuduhan-tuduhan fitnah picisan semacam ini. Jangan mudah digoyangkan oleh bulian semacam ini, oleh polemik-polemik semacam ini. Tetap yakin Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia telah bangkit bagi keselamatan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih.